Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yuni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Aplikasi Mobile Berbasis QR Code untuk Manajemen dan Monitoring Ketersediaan Ruang Kelas secara real-time. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang kami usulkan. Nah, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Saya Aurora Artika Yulinda Nova Putri dengan 3 digit NIM terakhir 021. Saya Halwa Fahma Sajida dengan digit NIM terakhir 037. Saya Rosma Ibrahim dengan NIM terakhir 048. Saya Zevira Meifa Aljana dengan NIM 3 digit terakhir 054. Saya Elsa Claudia dengan 3 digit NIM terakhir 061. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pengelolaan dan monitoring penggunaan ruang kelas di perguruan tinggi masih dilakukan secara manual, seperti pengecekan langsung ke lokasi, koordinasi dengan tata usaha, atau memanfaatkan CCTV untuk mengetahui ketersediaan ruang. Nah, proses tersebut kurang efisien karena memerlukan waktu serta menimbulkan ketidakpastian penggunaan ruangan. Dampaknya dapat menyebabkan benturan jadwal, keterlambatan perkuliahan, hingga perpindahan kelas secara mendadak. Saat ini setidaknya ada 4 kendala atau masalah utama yang dihadapi dalam lingkup akademik terkait manajemen ruang kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan ruang kelas saat ini masih dilakukan secara manual yang tentunya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan administrasi. Kedua, informasi terkait ketersediaan ruangan belum dapat diakses secara real-time. Hal ini menyulitkan pengguna yang membutuhkan ruang secara mendadak. Ketiga, akibat sistem yang masih manual tersebut, potensi benturan atau jadwal yang tabrakan dalam penggunaan ruang kelas ini masih sering terjadi. Dan terakhir, implikasi dari masalah-masalah tadi membuat pemanfaatan fasilitas akademik menjadi belum optimal. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi mobile berbasis QR Code. Aplikasi ini dirancang agar mampu membantu manajemen dan monitoring ketersediaan ruang kelas secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh aktivitas akademika mulai dari dosen, mahasiswa, hingga staf itu dapat memperoleh informasi penggunaan ruang secara cepat, akurat, dan juga mudah diakses. Next. Adapun solusi dari masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi mobile berbasis QR Code untuk manajemen dan monitoring ketersediaan ruang kelas secara real-time. Melalui aplikasi ini, pengguna seperti mahasiswa, dosen, maupun staf dapat memantau status ruang kelas secara langsung, apakah sedang digunakan atau tersedia tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu. Kemudian pengguna juga dapat melakukan check-in dan check-out, penggunaan ruang dengan melakukan scan QR Code yang tersedia di setiap ruang kelas. Hal ini membantu memastikan data penggunaan ruang tercatat otomatis di sistem. Selain itu, aplikasi menyediakan fitur klaim penggunaan ruang kelas, sehingga pengguna bisa mengajukan penggunaan ruangan dengan lebih praktis. Sistem juga akan memberikan notifikasi otomatis ke smartphone, sehingga pengguna mendapatkan informasi terbaru terkait penggunaan ruang secara cepat. Untuk pengembangannya, kami menggunakan beberapa teknologi pendukung, yaitu Flutter untuk membangun aplikasi mobile Android dan juga iOS. Kemudian ada Node.js sebagai back-end REST API, kemudian ada PostgreSQL sebagai database, dan Socket.io untuk komunikasi real-time, serta Supabase dan Render sebagai cloud server, sedangkan QR Code digunakan sebagai media validasi penggunaan ruang kelas.
Baik, selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Jadi pada metode penelitian kali ini kita menggunakan metode Mobile D, di mana metode ini tuh pengembangan dari perangkat lunak yang dirancang khusus untuk aplikasi mobile. Metode ini tuh dipilih karena dapat mendukung pengembangan aplikasi secara cepat, fleksibel, dan sesuai dengan aplikasi monitoring ruang kelas yang berbasis smartphone. Kemudian Mobile D ini tuh terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu pertama ada eksplorasi. Jadi pada tahapan eksplorasi ini kita akan melakukan studi literatur terkait sistem manajemen ruang berbasis QR code. Di tahapan ini juga kita akan menentukan teknologi apa aja yang akan digunakan seperti Flutter untuk aplikasi mobilenya, kemudian ada Node.js sebagai backend-nya, kemudian ada Socket.io untuk komunikasi real time-nya, dan Postgre SQL sebagai database-nya. Kemudian selanjutnya ada tahapan inisialisasi. Pada tahapan ini kita akan menyiapkan lingkungan pengembangan aplikasi mulai dari pembuatan proyek Flutter, konfigurasi backend dan database, hingga penyusunan desain antarmuka pengguna. Kemudian kita ada tahapan produksi. Tahapan ini merupakan tahapan inti dari pengembangan suatu aplikasi. Nah, pada fase ini kita akan memulai mengimplementasikan semua rancangan yang kita rencanakan tadi. Fitur yang dikembangkan itu meliputi QR code untuk check-in dan check-out, kemudian monitoring status ruang secara real-time, kemudian sistem autentikasi pengguna, serta notifikasi otomatis kepada pengguna. Kemudian ada tahapan yang keempat, ada stabilitas. Tahapan ini tuh berfokus pada perbaikan bug, otomatis optimasi performa sistem, atau pengujian fungsional untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan kemudian yang terakhir itu ada pengujian sistem. Ini adalah tahapan terakhir dari pengujian aplikasi. Pengujian ini itu dilakukan untuk mengoptimalisasi penggunaan aplikasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Serta kita juga menggunakan sistem usability scale atau SAS untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna aplikasi dari sisi pengguna. Next. Yang selanjutnya ada fitur dan alur dalam sistem. Untuk alur sistem dalam aplikasi ini sendiri, yang pertama adalah user melakukan login untuk masuk ke dalam sistemnya. Ketika user berhasil masuk atau login, user dapat melihat status ruangan di mana ruangannya sudah terpakai maupun belum terpakai. Jika ruangannya masih kosong atau belum terpakai, jadi user bisa menggunakannya. Kemudian, untuk menggunakan ruangan tersebut bisa dilakukan check-in dengan cara scan QR code. Setelah melakukan check-in, user bisa langsung menggunakan ruang kelas tersebut. Setelah penggunaan selesai, bisa melakukan check-out juga pada aplikasi tersebut, dan kemudian status ruangan akan kembali tersedia. Dalam aplikasi ini sendiri, mahasiswa dan dosen memiliki beberapa fitur, antara lain yang pertama ada melihat status ketersediaan ruangan, di mana ini berfungsi untuk mengetahui kondisi ruangan kelas secara real-time. Yang kedua ada scan QR code, di mana untuk check-in dan check-out, sehingga validasi penggunaan ruang kelas melalui smartphone. Kemudian ada klaim pengguna ruang kelas untuk mengajukan penggunaan ruang kelas dengan lebih mudah. Yang terakhir ada riwayat penggunaan ruangan untuk menampilkan data pengguna ruang sebelumnya. Yang kedua ada pada bagian admin, di mana admin ini memiliki fitur seperti mengelola data ruang kelas, monitoring seluruh ruang secara real-time, dan mengelola laporan penggunaan ruangan. Untuk prototipe dari aplikasi ini sendiri ada seperti ini, ada home scan QR code, konfirmasi check-in, ada history, profile, dan classroom. Dari proposal yang kami ajukan ini, kami mengharapkan bahwa aplikasi mobile berbasis QR code ini dapat mampu membantu pengelolaan dan monitoring kelas secara real-time.
Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruangan, mengurangi benturan jadwal, serta mampu mempermudah dosen, mahasiswa, dan staf dalam memperoleh informasi ketersediaan ruangan secara cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Terima kasih dan selamat malam.